Kami dari kelompok E akan mempresentasikan materi yang pertama, upaya hukum, yang kedua eksekusi, yang ketiga cara mengajukan dan melakukan eksekusi. Perkenalkan, saya Nurjana Ekasari. Saya Oktareni. saya Hiryani, saya Intan Novitasari, Saya Maura Oktaviani. saya Kurnia Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang upaya hukum, di mana yang dimaksud dengan upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim. Dan yang selanjutnya yaitu dasar-dasar upaya hukum. Yang pertama ada pasal 199 sampai dengan pasal 205 RBG. Yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung. Selanjutnya ada pasal 129 HIR atau 153 RBG, dan yang selanjutnya yaitu pasal 379 RV. Selanjutnya yaitu ada perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Macam-macam upaya hukum dibagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Yang pertama, upaya hukum banding. Upaya hukum banding, lembaga yang tersedia bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak keputusan pengadilan pada tingkat pertama. Yang kedua, upaya hukum kasasi. Lembaga ini tersedia bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak keputusan pengadilan pada tingkat banding. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu tentang eksekusi. Pengertian eksekusi secara terminologis, eksekusi adalah melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dasar hukumnya yaitu pasal 105 sampai 208 dan 224 HIR atau 206 sampai 240 dan 258 RBG. Yang kedua, pasal 225 HIR atau pasal 219 RBG dan 180 HIR atau 191 RBG. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam eksekusi. Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, HIR atau RBG, macam-macam eksekusi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada eksekusi real, yang kedua eksekusi membayar sejumlah uang, yang ketiga eksekusi yang melakukan sesuatu kegiatan tertentu. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu cara mengajukan eksekusi. Yang pertama, pemohon mengajukan permohonan eksekusi. Yang kedua, panitera melakukan telaah dan membuat resume telaah kepada pemohon. Yang ketiga, pengadilan menginformasikan hasil telaah eksekusi kepada pemohon. Yang keempat, terhadap permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, pengadilan menerbitkan SKUM, yaitu surat kuasa untuk membayar. Yang kelima, pemohon melakukan pembayaran biaya panjar perkara eksekusi maksimal 3 hari kerja sejak diterbitkan SKUM. Yang keenam, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan aan maning dan memerintahkan panitera atau jurusita pengganti untuk memanggil pihak pemohon dalam waktu 7 hari setelah resume dibuat. Yang ketujuh, yang A yaitu pelaksanaan aan maning dipimpin oleh ketua pengadilan dilaksanakan dalam pemeriksaan sidang insidentil maksimal 30 hari sejak pemohonan eksekusi. Yang ke B, atas perintah ketua pengadilan dalam hal termohon tidak hadir tanpa alasan, maka proses eksekusi dapat langsung dilanjutkan tanpa sidang insidentil kecuali dianggap perlu untuk dipanggil sekali lagi. Kedelapan, ketua pengadilan memperingatkan termohon eksekusi agar melaksanakan isi putusan secara sukarela paling lama 5 hari sejak dibacakan peringatan. Ke-9A, dalam pelaksanaan putusan secara sukarela maka terhitung 8 hari sejak aan maning, pemohon wajib melapor kepada pengadilan untuk dibuatkan BA pelaksanaan putusan dan BA serah terima. Dan ke-9 yang B, dalam hal putusan secara sukarela tidak dapat dilaksanakan, maka terhitung hari sejak aan maning, maka ketua pengadilan dapat mengeluarkan penerapan sita eksekusi jika terhadap objek sita eksekusi belum dilakukan sita jaminan dengan didahului konstateri. Yang ke-10, ketua pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan pengosongan setelah dilakukan koordinasi dengan aparat keamanan.
Baiklah, saya akan memaparkan materi yang terakhir, yaitu mengenai cara melakukan eksekusi. Yang pertama, yaitu adanya permohonan eksekusi. Lalu yang kedua, permohonan eksekusi dilakukan langsung oleh panitera muda atau tim yang sudah ditugaskan oleh ketua pengadilan. Lalu yang ketiga, apabila permohonan tersebut sudah dilakukan, maka dipersilahkan untuk melakukan panjar biaya dan langsung dipersilahkan untuk melakukan pembayaran. Lalu yang keempat, ketua pengadilan menetapkan penetapan eksekusi dengan berdasarkan pada pasal 196 HIR. Lalu yang kelima, apabila tergugat tidak hadir pada persidangan yang sudah ditentukan, maka pengadilan wajib memperingati tergugat. Lalu yang terakhir, yaitu peringatan eksekusi langsung dipimpin oleh ketua pengadilan dan dibantu oleh panitera langsung menghadirkan pihak tergugat maupun pihak penggugat. Sekian materi pemaparan dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang sudah Saudari Intan jelaskan, yaitu cara melakukan eksekusi di pengadilan. Yang ketujuh, peringatan eksekusi dalam sidang dicatat dalam berita acara. Yang kedelapan, dalam melaksanakan eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri memperingatkan tergugat agar memenuhi isi putusan paling lama 8 hari. Yang kesembilan, pasal 187 ayat 1 HIR menindaklanjuti permohonan eksekusi tanpa harus mengajukan permohonan ulang dari pihak yang menang. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh saudari kita, yaitu tentang cara dan proses melakukan eksekusi di pengadilan. Yang ke-10, apabila telah dilakukan sita jaminan, maka tidak perlu dilakukan sita eksekusi. Yang ke-11, dalam melakukan pengosongan, maka hari dan tanggal ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Yang ke-12, apabila yang melakukan eksekusi merupakan anggota TNI, maka harus melibatkan anggota polisi militer. 13. Sebelum melakukan eksekusi pengosongan, terlebih dahulu melakukan peninjauan lokasi tanah dan bangunan. 14. Dalam melakukan hal pemberitahuan eksekusi pengosongan, dilakukan melalui surat kepada pihak pemohon eksekusi. 15. Pengosongan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan dengan cara tidak arogan. 16. Setelah pengosongan selesai dilaksanakan, tanah dan bangunan yang dikosongkan maka pada hari itu disahkan kepada kuasanya. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.